Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi singkat. Tolong disimak dan dipelajari, yaitu materi bab 2. Yang mana di sini dijelaskan di halaman 23 dan juga halaman 24. Yang mana bab 2 itu adalah membahas tentang analisis data. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan materi if. Seperti yang ada di sini, bisa kalian lihat if itu bisa digunakan untuk fungsi if tunggal dan juga fungsi if yang ganda. Nah, sekarang di sini yang pertama misalnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada data yang mana di sini nilai 0 sampai 69 keterangannya adalah tidak lulus. Kemudian nilai 70 sampai 100 ini adalah lulus. Jadi kalau ada siswa mempunyai atau memperoleh nilai 70 maka keterangannya lulus. Nah, di sebelah kanan sini ada data, di sini ada nama siswa Siti, Novi, dan Joko. Kemudian nilainya di sini 50, 80, 95. Nah, keterangannya di sini kalau 50 itu berarti tidak lulus. Karena apa? 50 itu masuk pada angka nilai 0 sampai 69. Nah, ini bisa diketik tidak lulus seperti ini. Namun kalau diketik satu persatu, kalau siswanya banyak, misalnya siswanya sampai 100, 200, ini ngetiknya akan membutuhkan waktu lama. Maka di sini kita bisa menggunakan fungsi if. Jadi nanti kita membuat satu rumus saja bisa digunakan sampai ke bawah, sampai berapapun datanya. Nah, di sini hanya ada fungsi if tunggal, maka rumusnya adalah seperti yang ada di kanan ini. Saya tulis diawali dengan sama dengan, kemudian diketik if dalam kurung kondisi ini berarti 50 ini ya, 50, kemudian nilai benar. Kalau nilai benar, kalau 50 itu kan nilainya apa? Nilai benarnya adalah tidak lulus. Kemudian koma nilai salah. Nah, di sini bisa saya ketikkan contohnya langsung. Sama dengan, jadi diketik sama dengan, kemudian if buka kurung, saya ulangi, sama dengan if buka kurung, kemudian kondisinya di sini, diklik aja di sini. Nah, maka akan keluar G6. Ini adalah di sel G6. Jadi G6, kemudian koma, kemudian nilai G6 lebih kecil dari 70. Nah, jadi ini dibaca jika G6 lebih kecil dari 70, kemudian tanda petik, maka di sini tidak lulus. Kemudian dikasih tanda petik lagi. Kenapa kok tulisnya tidak lulus? Karena G6 lebih kecil dari 70. Kemudian koma lagi, kemudian diketik lulus. Kemudian tanda petik, tutup kurung. Nah, di sini artinya jika G6, nilai yang ada di G6 lebih kecil 70, maka nilainya, keterangannya adalah tidak lulus. Nah, kalau tidak lebih kecil 70, itu berarti di atas 70, maka keterangannya adalah lulus. Nah, ini saya tekan enter. Nah, ini sudah tidak lulus keterangannya. Benar kan? 50 tidak lulus. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah tinggal kita copy. Jadi ini kita mouse kita arahkan ke sini, diklik kiri sambil diseret. Nah, sudah otomatis lulus. Atau ini bisa di copy, kemudian diklik di sini, kemudian Ctrl V sama saja, tapi lama. Jadi lebih baik diklik di sini, kemudian diarahkan ke pojok kanan bawah dari sel ini, diklik sambil diseret, sudah otomatis. Nah, kalau misalnya ini saya rubah menjadi 100, maka otomatis di sini nanti akan lulus keterangannya. Saya coba di sini 100 ya, 100, enter, nah, langsung lulus. Kalau di sini saya ganti 69, maka
tidak lolos. Jadi otomatis. Nah, itu rumusnya ya. Jadi di sini sama dengan if G6 lebih kecil 70, tidak lulus, kemudian lulus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini, yang ada 3 kondisi, 0 sampai 59, keterangan D, 60 sampai 79, keterangan C, 80 sampai 100, keterangannya B. Maka di sini nanti kita memakai if double ya, if nested if. Jadi pada halaman 24 itu ada LKS halaman 24. Nah, langsung aja saya praktekkan. Ini silakan diketik sama dengan, harus diawali dengan sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian kita klik di nilai sini. Kita klik. Nah, akan keluar muncul G14. Kemudian kita ketik, jadi ini jika G14 lebih kecil 60. Mengapa kok lebih kecil 60? Karena di sini kondisi yang pertama adalah 0 sampai 59, itu keterangannya D. Maka jika G16 lebih kecil 60, itu berarti 59, 58 ke bawah dan seterusnya, maka ini adalah D, seperti ini. D. Nah, dikasih tanda petik, kemudian D, kemudian koma lagi, kemudian if lagi. If buka kurung sama di sini G14, ditulis saja G14 lebih kecil 80. Mengapa kok lebih kecil 80? Karena di sini kondisi kedua kan 60 sampai 79, berarti kan di bawah 80. Maka di sini diketik lebih kecil 80, terus tanda petik, kita kasih nilai C. Tanda petik, kemudian koma lagi, kemudian kalau tidak keduanya maka diketik B di sini, tutup kurung. Jadi di sini jika G14 lebih kecil 60, artinya D ini, maka D nilainya. Jika G14 lebih kecil 80, yang C ini, maka di sini C. Jika tidak kedua-duanya, maka nilainya B, karena di sini B. Kita enter. Nah, di sini sudah jadi ya. Kemudian ini tinggal kita copy ke bawah, kita klik sambil diseret. Nah, otomatis. Ini kalau misalnya saya ganti 100, maka nanti di sini akan menjadi B. Nah, langsung otomatis. Kalau di sini saya ganti 30, maka di sini nanti akan menjadi D. Enter. Nah, itulah bagaimana cara penerapan rumus if. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.